Golden Ticket Grand Final 2019. Mana suaranya? Masih Ya, dan kita bakal menyaksikan pertandingan ketiga pada siang hari ini di mana pesawat bakal bergerak dari arah observatory menuju ke Cape Town. Oke, Captain itu artinya masih bersinggungan sama Sentosa. Apakah di sini Starlight bakal melakukan pattern yang sama secara continuous? Ya, atau kita lihat, oh ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di pick. Lo, ternyata dia turun ke Bima Sakti. Wah, gila. Dan BTR masih dengan BTR BGL nih turun di pick di mana. Dan Star 8. Dan ini menarik banget, ada Aura NSC yang juga turun di pick. Oh, ini bakal jadi perang harusnya. Perang di early Perang di pagi hari ya. Yes. Dan ada sedikit perubahan dari A40 sendiri. Mereka memutuskan untuk turun ke Cape Town. Yep. Yang dimana notabene itu adalah rumahnya Black Horse. Ketika lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat, men. Oke. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan A40 nantinya ya. Yap, karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Dan kalau kita lihat, gak butuh pintu, Yoi. karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di daerah pick. Gue penasaran banget, ini ada Bapak Jamcet Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, di mana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup sekarat, memutuskan untuk mundur karena dia nggak bisa melakukan apa-apa. Mengingat dia nggak punya resource dan nggak punya senjata, Ini Pak. benar-benar krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau seandainya dia ketembak satu hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya. Kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata satu squad. Oke, jangan kasih lolos ya. Jangan kalau lu yang kasih main. lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas sehingga BLH sendiri masih bisa bernafas ya. Nah, regroup itu dia. lagi. Cuman apa yang dilakukan oleh L40 sendiri menurut gue cukup bijak, di mana mereka nggak mau terlalu nge-push. Mereka tahu ketika musuhnya kabur, ini artinya kita memiliki free looting di daerah Cape Town. Dan di sini bakal bertemu sebentar lagi. Bener, Dimana bener. Legalot sendirian bakal bertemu dengan Valen dan dengan Akana maksud gua. Yap, di sini Opa juga udah bersiap-siap dari Arkana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah Ya. ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. Dan Legalot juga bakal coba mengejar seorang Opa. Hati-hati Opa, bakal ngumpet dulu. Wow, my God. Lari dong. Ya ampun, what you guys doing? Oh my God, bakal langsung di Satu sama. kita aja oleh Lord bakal ditembakin. Sebentar itu maju dulu. Udah bakal recover dulu. Temennya yang lagi kena down itu Yamil. Sementara itu masih beri paling Legalot. dari Akar dan Legal bakal terkena dan kita oleh Kevin. Dan di awal. Wow. Tanda Luar juga. biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Di mana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Nggak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger ya. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jaydan cukup sekarang sudah ada. Tabrak sehingga Jaydan juga terkena dan masih ada tuh easy for Ikam bakal masuk dulu ke rumah. Oh my God. Bakal ada jump langsung dia bisa oleh Ikam dan Averos bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron BGL di sini sehingga dia harus mundur aja kalau Ya. terlalu sulit di mana Ikam sendiri adalah Wonder Boy dari Bigetron yang nggak bisa dipungkirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini benar-benar udah mati langkah karena dia mau gerak ke mill pun udah nggak ada resource harusnya. Udah nggak ada resort dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya udah mulai bakal clear. narik terlebih dahulu. Terlalu beresiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin satu squad juga gitu. Benar. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget. Dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Clock Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya di sini. Yes, benar. Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama nggak ngelihat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan. Sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal ulang lagi? Dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan. Ketika ada musuh langsung tembak, nggak pakai lama. Dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. 3 mobil.
3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ Hades bisa take notice ya sebelumnya. Ya, benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat, tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada fight sama sekali. Bahkan nggak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Ya, dan ternyata RRQ memutuskan untuk stay di Factory kan? Yap, di mana Factory sampingnya tuh udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura X-Code. Sorry maksud gua Aura NSC. Yap. Ini bakalan stay long dulu di daerah Pocinok dan ini rame banget, bakal jadi berdarah banget Pocinok ya. Bakal jadi berdarah banget kalau sekiranya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pocinok juga. Dan beda ya, ini Bigetron yang BGL. Yes, kalau Bigetron BGL. misalnya yang Akademi memutuskan untuk masuk juga, ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan Ini udah saling setup ya. Ini udah ada Kapten Jaydan juga yang udah mulai coba flanking dari arah kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan? Bersiap-siap aja sedikit lagi. Dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton. Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC. Belum ada suara tembakan dari tadi, tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal oleh Wawan. Udah malah langsung dia bisin Ikam dan belum diselain bakal tembak. Ikam bakal tembak gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan, Valet juga berhasil dapatkan di OGP ini. Sementara Kapten Jaydan bakal tumbang oleh Imbah. Tapi Tirito yang Imbah. 2 player dari Bigetron bakal tumbang oleh Aura NSC di sini. Wow, dan kalau kita perhatikan lagi masih ada dari Ran MKS dengan M60-nya yang Sacho dan Boom Mortus di selain harus tumbang oleh RRQ Hades. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esports maksud gue dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini Danger Zone udah terpisah AG dan juga Upin. Masih belum ketahuan, bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri take notes lebih ke arah AG. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Yes, lagi di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup NJ di sana yang bakal coba untuk masuk. Jangan monster terus. Wow, mati gitu aja coba turun langsung jump door. Suara sudah dapat diambil bakal tumbang. Jarki juga bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my god. Bakal tumbang juga legal. Masih ada secara melawan Avengers dan Valet bakal tumbang gitu ya. Serta legal. Dengan Skarnya masih menembakin 1 pemain lagi dan yap masih coba di cover dulu dan oke, Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu dan kalau kita perhatikan langsung dirasakan satu lagi Kilen dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi loncat lagi sedikit lagi lagi Dead Galaxy harus tumbang oleh RRQ Hades 12 kill masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades, Lord dan juga Legalot, duo terkuat di muka bumi dan udah fight lagi nampaknya di sini. Ya, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai di mana para pemain dari Ron Esports juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah Ron Maximum. Perang saudara Sarder hindarkan langsung tumbang di sana seorang Mirli bakal coba langsung dirasain oleh Minoru soal diajar dan Ron Maximum bakal tumbang oleh saudaranya sendiri. Luar biasa, ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus untuk Ron Esports. Yes, ini untuk investasi Ron Esports, mengingat Ron Esports juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja, nggak perlu do something yang terlalu riskan karena mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Keep good lah ya, tinggal santuy-santuy aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya. Dan di lain sisi kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu persatu. Di mana tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja. Masih bisa digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Jadi peluru, Bigetron BGL harus tumbang oleh Aura NSC. Ada L40 juga bakal jadi. Sebentar bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan dari kejauhan. Apa kembali dan Rimbang udah ada keluar. Coba tembakin lagi dan lagi oleh Wawan.
masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita perhatikan komit di ya. pinggir pintu malah berjajar. Oh my God. Dan kalau kita lihat lawan, bakal dia Aura kasih. oleh London juga kasih. 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari Ya, jauh. Radem juga. guys bakal bertemu di sini nampaknya dengan Razor ya. Oh my God. Satu orang lagi. Ada glue yang bagus banget. Tapi Raja dan bakal satu orang bakal ditukar aja oleh Razor M. Tapi Imba masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba rematch dulu. Langsung dihabisin gitu aja dong. Ini Aura NSC bos, bukan kaleng-kaleng. Yoi. Masih survive mendapatkan 6 kill tambahan. Oh my God. Si Keser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal dapat dikejar sedikit lagi. Si Keser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar? Udah coba ngumpet di rumah kos. Dan kita lihat si tembak aja. Udah cukup sekarang. Masih bisa menggulung medical kita. Lempar Ada granat. granat. 1, 2, 3. 2 granat. Dan bakal meledak sekali lagi. Balas diras. Pakai kok. Luar biasa. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. Yes. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan tarinya ya. Nah. Setelah sekian lama dia Setelah sekian lama orang-orang pada nanya, Bang Aura main gak Bang? Ini, Akhirnya. bro, ini, bro. dijawab bro. dan ini di grand final untuk Ini mendapatkan grand final. satu golden ticket. Nah itu dia. Oh, gila. Aduh, gila. Seperti yang gue prediksi, Pocinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Factory ya, dimana Mars Electric ini udah identik ada Star Edge nih yang habis dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Starlight lagi, 80% bisa gue pastiin Starlight bakal buyar. Iya, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star Edge ya. Pertama itu, dan ketiga, Star Ape punya catatan ketika zona keempat ada di mereka, mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Ya, Dan ketika mereka ada di luar zona, mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini, mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja, masih bersinggungan sama Factory. Ya, dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory, dia pindah nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Factory di lantai 2 ya kan. Bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom, di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2. Dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang kena knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya. Dan Venom di sini, ini yang seperti gue bilang, ketika masuknya Venom ke Starlight Esport, merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat, yes, dan kayak fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah, ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gue kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu negaranya Iya, ini hashtag bucin power ya. Bucin power. Bucin power dan juga para Aura Farm juga. Nambah demek ya. Nambah demek Iya, nih Aura iya, Farmnya udah Aura kayak Farm ya. skin ya. Dan kalau kita lihat luar juga biasa. ini dari Run sendiri kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya, makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan, tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus. Sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu terlalu nekat nampaknya. Masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal diajar. Udah ada Wawan juga. Coba ngambil airdrop. Sudah ada yang kebakar juga mobil. Ada yang berjalan. berjalan. Ada yang pengen pelontar. Gasap. Saya langsung dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga. Tersisa Iki di sana. Sementara itu bakal langsung dihabisin oleh Imba. Say goodbye Serlot. Sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki. Masih ada Iki bakal diberi keker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat bakal diberi tembak. Masih bisa naik kaleng. Tapi terlalu beresiko karena depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal diberi tembakin mobilnya. Kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya cukup sekarat. Satu hit lagi. Oh, berhasil selamat ternyata. Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gue rasa gak bakal lepas dari para pemain lainnya, karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona Factory. Ini bakal jadi sulit banget harusnya juga untuk Aura.
Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakan di sini Hierarchy Lord. Masih coba untuk menahan. Ya, Udah lihat bakal ada aura yang bantu Lord di sana. Tapi bakal dibalikin. Olah konsep terpati pada bumi. Tumbang tidak ada imbang. Dan Ziggy juga kalau tumbang oleh Momala. Lagi tapi lagi. Oh my God. Bakal tumbang. Inilah dia kekuatan dari Team Power is real. Fire. 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan, Venom bakal tumbang oleh X6 Code. Menyisakan 13 orang aja. Hayabusa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Phase 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga karena Genjar. Apakah Genjar bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah melihatkan dan akhirnya Genjar satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di game ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire suara. Dan juga Ronnie Sport luar biasa Patra dia bakal diberikan oleh X-Tricot, masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Dimana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S-playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang Kasih AWM kebelakang korban. Kasih di sini dan total perolehan kill sekitar 4 kill dan bakal diberi pantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun. Terpisah gitu aja X8 mulai coba ditembaki terus oleh Kasih. Oh my god, 13 kill ini bosku. ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes. Tapi ada Wawan masih dalam zona siap menahan terlalu dipasang. Bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang dua lagi. Refleks yang bagus banget dari Wawan. Memasang dua dengan baik banget. Kalau dapat dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada Jaja juga. Dia dua suara tendangan. Wow! Dan ada yang keras juga yang dikasih. Bakal dapat diajar. Para pemain dari Ronnie. Oh my god! Jump shot Indonesia. Kita lihat Wawan dan juga Fronta. Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 Code bakal coba diajar. Terlalu X8 Code bakal tereliminasi. Bisa kan 1 orang lagi. Dan Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan buya. Luar biasa, gue sampai speechless pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini benar-benar the next level play dan apa yang gue bahas soal penebusan Dokotsa benar-benar dipraktekin sama Aura NSC. Terjadi ya? Benar-benar terjadi dan Subscribe RPR channel guys, thank you.